Suara deru mobil baru saja terdengar. Della tahu mereka sudah pulang. Mega sedari tadi hanya melihat buku di tangannya. Ia belum terbayang apapun bahkan setelah kejadian tadi. Namun, firasatnya mengatakan ada hal ganjil dan berbeda selama Mega datang ke rumah ini. Rupanya benar, Pak Imron dan Bu Ida telah pulang. Di belakangnya Mbah Wira juga ada, berdiri menyambut tamu yang tak diundang. Hanya butuh sekali lihat. Mega tahu, di hadapannya bukan sosok hangat Mbah Wira yang selama ini ia kenal, melainkan sesuatu yang hitam tengah menatapnya. Ono opo Tondo? Kok ndeloke kaya ngono? Della melihat gelagat yang aneh pada Mega. Belum pernah wajahnya berekspresi tercekat seperti ini. Seolah ia baru tahu, dicekik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Merasa semua ini bukan hal baik. Della mengajak Mega masuk ke kamar. Di sana, ia masih bisa melihat. Mega mencuri pandang dari Mbah Wira. Ada apa? Kok kamu jadi aneh gini? Gak apa-apa Del, kata Mega. Beberapa saat kemudian, rumah itu menjadi sesak bagi Mega. Ia sadar dalam bahaya. Del, aku pamit ya. Aku ada urusan lain. Della yang mendengar itu tahu ada yang disembunyikan oleh Mega. Namun, dia tidak punya kewenangan dalam menghentikan temannya itu. Soal tugasnya, tadi aku naruh kertas di halaman 112. Buka aja nanti, kata Mega, buru-buru menyerahkan buku. Nggak pamit sama bapak ibu? Boleh, kata Mega. Sesaat Mega terhenti di depan kamar Mbah Wira. Terdengar nada syair Jawa yang familiar di telinganya. Syairnya menunjuk pada kemalangan dan nasib buruk bagi mereka yang tidak tahu unggah-ungguh. Suara motor Mega perlahan menghilang. Penasaran dengan ucapan Mega, Della membuka isi buku Mega. Di sana tertulis sebuah kalimat, Mbah Wira itu bukan nenek muda. Saat itu juga, handphone berderi. Seseorang menelpon Della. Ketika melihat nama kontak pemanggil, Della pucat pasi melihat Mega yang memanggilnya. Diangkatnya telepon itu. Rupanya, itu bukan Mega. Suaranya adalah suara seorang lelaki dengan nafas terburu-buru. Mohon maaf, di kontak darurat ada nomor ini. Pemilik HP ini baru saja kecelakaan, menerabas pohon dan saat ini tengah kritis. Della hanya tercekat beberapa detik, menelpon orang tua Mega, lalu bergegas keluar. Tepat setelah membuka pintu, Della terdiam menatap Mbah Wira tengah bersenandung tembang Jawa. Ingat-ingat, waspada dan hati-hati pada sesuatu yang bila mana kamu tidak tahu apa-apa. Mbah Wira tersenyum memandangnya. Della berlari melewatinya. Ia semakin yakin Mbah Wira bukanlah neneknya. Della diberitahu kondisi Mega kritis. Sebelum dibawa ke sini, Mega muntah darah banyak. Tapi yang mengkhawatirkan tentu darah yang keluar dari telinga kirinya. Ini sudah menjadi masalah serius. Della hanya tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja seperti ini. Rupanya malam itu Della berniat untuk menghadapi ketakutannya. Meski diselimuti ketakutan, Della memberanikan diri masuk ke kamar Mbah Wira. Beliau sedang melihatnya, tampak tengah menunggu. Panjenengan sinten? Katanya lantang. Sudah tahu kamu nak, siapa yang ngasih tahu kamu? Temenmu ya? Bagaimana keadaannya? Apakah sudah meninggal? Tidak tahu apa yang baru saja Della dengar. Dia seperti mematung di hadapan sosok yang menggunakan tubuh neneknya. Malam itu juga, Della menceritakan semuanya ke Pak Imron dan Bu Ida. Di luar dugaan, ternyata mereka juga merasakan hal yang sama. Pak, kayaknya ada yang salah sama ibu.
Aku pernah lihat ibu makan kembang. Tak kirain itu untuk apa. Tapi kok ngeri, Pak. Pak Imron yang merupakan anak kandungnya terdiam, memikirkan sesuatu. Besok Bapak cari bantuan. Bapak punya kenalan yang bisa bantu. Dari kamar Mbah Wira terdengar suara keras menyentak. Gak usah ngusir aku konkabe. Malam itu, Pak Imron mengunci pintu kamar Mbah Wira saking takutnya. Bila dengan mengunci kamar Mbah Wira sudah menyelesaikan masalah, sepertinya Pak Imron salah besar. Setelah pintu itu dikunci, Mbah Wira tertawa, sembari berujar dengan bahasa Jawa yang mengerikan, seperti orang yang mengutuk. Manusia seperti kalian semua, kelak akan kena batunya. Dan tepat setelah mengatakan itu, listrik seolah mati total dan hanya terjadi di rumah itu saja. Malam itu juga, Pak Imron langsung menghubungi kenalannya, sembari mereka bersama keluar dari rumah itu. Bingung, Pak Imron menunggu sampai ada mobil datang. Rupanya itu adalah teman kerja Pak Imron. Baru saja beliau turun dari mobil, beliau langsung istighfar. Astagfirullah, Mron. Ada apa ini? Kenapa rumahmu banyak sekali demitnya? Bingung, Pak Imron menceritakan semuanya. Mbah Wira, sejak kapan? Kenapa kamu gak ngasih tahu? Hanya berbekal membaca doa, kawan Pak Imron melesat masuk ke rumah. Istighfar kembali terdengar. Rupanya, di setiap sudut dipenuhi bangsa alus, seolah-olah di sini sedang ada pesta yang diadakan. Gini saja, kata kawan Pak Imron. Kalian semua pergi dari sini. Besok kita kembali. Malam ini, firasatku buruk, Mron. Yang sekarang ada di kamar itu. Beliau menunjuk kamar Mbah Wira. Berbahaya, sambungnya. Mbah Wira kembali berteriak di dalam kamar. Ayo kesini kamu anak bau pare. Ilmumu masih dangkal, tapi berani nantangin aku.